Bisa juga ke masalah lebih serius. Ketidaksetaraan ini itu bisa menimbulkan jumlah kejahatan, jumlah orang yang terkena penyakit serius, termasuk kasus kesehatan mental sampai kematian. Jadi bayangkan ya, bisa sampai segitu parahnya, dan itu semua asalnya karena ketidaksetaraan, kesenjangan antara yang status sosialnya tinggi dengan status sosialnya rendah. Dung 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 dung. Perhatian, Bobby Chris ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Selamat datang di Omi, obrolan minggu ini. Segmennya akan membuat kamu lebih termotivasi, terinspirasi, dan lebih semangat menjalani hari-hari kamu. Semoga kamu selalu sehat dan tetap semangat ya. Topik kali ini agak mundur lagi ya, tapi bukan karena aku malas ya tuh. Repot ya, karena memang agak dalam bahasannya. Materinya agak jeru kalau bahasa di sini ya. Agak lumayan serius dan cukup detail gitu. Jadi referensinya juga banyak hal di dalamnya gitu. Oh ya, bukannya memang kalau di bahasan-bahasan kita selalu berat-berat ya? Iya bener sih. Tapi yang kali ini lebih ribet gitu dari biasanya. Jadi harus agak berhati-hati nyampeinnya. Ini kan judulnya tentang setara lah. Terus apa yang mau dibahas sih? Bukannya semua orang tahu ya setara ya. Setiap orang punya posisi kedudukan sama. Pertamanya sih aku mikir gitu. Sama kayak Bobby. Nah terus kenapa? Nah aku coba cari referensi lain tentang kesetaraan sosial, tapi tambah bingung akhirnya. Jadi butuh waktu agak lama mengerti. Oh jadi alasannya karena Chris nangkep mau bahas gitu ya? Iya kalau mau diakui gitu sih. Nah terus kalau nggak tahu kok mau dipelajari lagi? Ini muncul dari sebuah pemikiranku ya, sebuah keresahan lah bisa dibilang. Jadi aku coba cari tahu jawabannya dari referensinya, dari bukunya gitu. Daripada Bobby tanya-tanya lagi, aku mau bahas aja langsung. Nah bisa dibilang pertanyaanku ini agak filosofis bisa dibilang ya. Setiap orang itu unik, setiap orang itu berbeda. Tapi kok pertanyaanku, mengapa kok dikelompokkan berdasarkan kelompoknya gitu, yang mirip-mirip gitu, berdasarkan kategori-kategori tertentu. Setelah aku cari-cari, jawabannya sih simpel sih. Karena manusia itu makhluk sosial. Manusia namanya makhluk sosial, ya gak bisa bertahan hidup sendiri ya, nggak bisa bergantung sendirian gitu, harus butuh orang lain. Meskipun dimunculkan dalam beberapa film ya, kayak Tarzan gitu misalnya ya, bisa bertahan hidup sendiri. Tapi ya secara umum ya manusia tetap punya kebutuhan sosial, kebutuhan tentang dihargai, diterima, dimengerti, yang itu yang harus dipenuhi. Nah terus hubungannya sama kesetaraan apa Chris? Sabar dulu, ini masih prolog. Masih opening masih ya gitu. Nanti abis ini bahas kesana kok. Struktur sosial dalam kehidupan manusia itu ada dua hal besar ya, bisa dibilang secara alurnya, itu yaitu top down dan bottom up. Nah daripada aku menggunakan bahasa Inggris terus-terusan dan Sobat Boci bingung, jadi mending aku pakai istilah vertikal dan horizontal aja. Jadi ada dua struktur vertikal dan struktur horizontal. Nah yang struktur vertikal itu seperti di kerajaan, jadi kayak raja, presiden dengan menteri-menterinya, lalu ada atasan dan bawahan, bos anak buah, ya kayak gitulah. Itu vertikal. Dalam struktur vertikal, Sobat Boci itu lebih mengutamakan dominasi dan status sosial. Maksudnya apa? Yang punya dominasi lebih tinggi, entahkah dalam bentuk kekuatan lebih kuat, atau mempunyai barang lebih banyak, jumlah uang yang lebih banyak, status sosial yang lebih tinggi, itu akan jadi pemimpin dan akan mendominasi. Referensi yang aku baca itu ada buku judulnya The Spirit Level, karya Kate Pickett and Richard Wilkinson. Itu mengatakan tentang berbagai macam ketidaksetaraan yang terjadi bisa menimbulkan hal-hal yang bermasalah di kemudian. Struktur vertikal tadi Sobat Boci malah membuat kesenjangan atau ketidaksetaraan itu semakin besar. Nah kok bisa Chris? Secara umum kan struktur vertikal itu kan ya umum lah ya, Sobat Boci juga tahu. Itu juga banyak di sekeliling kita, di kerjaan, di pemerintah, di macam-macam gitu. Nah coba kalau nggak ada pemimpin atau ketua mengatur kelompok gitu, pasti ya repot kan ya, nggak ada yang ngarahin, bingung gitu mau kemana. Di sini aku nggak bilang struktur vertikal itu salah dan harus sepenuhnya diganti atau diubah gitu Bobby. Sebenarnya perlu ada struktur vertikal tapi harus diimbangi juga dengan yang horizontal.
Emang beda besarnya apa sih kalau vertikal sama horizontal itu, Chris? Nah, struktur horizontal itu lebih menekankan rasa peduli, pentingnya saling menghargai, dan juga rasa saling memiliki satu sama lain. Kalau vertikal enggak gitu, karena lebih ke kompetisi gitu ya. Bisa coba pakai bahasa yang lebih gampang, bahasa manusia gitu. Ini sudah bahasa manusia ini. Poppy soalnya tambah bingung denger gitu. Iya, oke. Memang karena bahasanya agak berat ya kesetaraan, tapi aku kasih contoh sederhananya ya. Manusia tadi kan pada dasarnya makhluk sosial gitu ya. Dan kebutuhannya salah satunya dalam hidup sosial itu perlu dihargai dan dihormati. Singkatnya Sobat Boci perlu untuk menjunjung harga diri satu sama lain. Saat harga diri seseorang jatuh, entah karena malu, karena tidak kompeten atau tidak berdaya dan lain sebagainya, menjadi tanda orang tersebut memiliki posisi yang lebih rendah daripada orang lain. Hal-hal seperti ini lebih sering terjadi dalam struktur sosial yang vertikal. Ada status sosial yang berbeda atau istilahnya kasta ya kalau di dalam beberapa agama gitu. Itu beda. Jadi akhirnya membuat orang itu lebih posisinya lebih rendah daripada yang lain dan akhirnya mencoba menyeimbangkan itu. Maksudnya menyeimbangkan kayak gimana sih? Nah, menyeimbangkan itu artinya orang mencoba supaya kejar-kejaran, saling berkompetisi akhirnya supaya kedudukannya jadi lebih tinggi. Saat satu orang ini menjadi lebih tinggi, orang lain akan ngejar lagi terus-terusan gitu. Akan berkejar-kejaran gitu ya dan tidak akan selesai. Dan itu yang menimbulkan masalahnya. Oh gitu ya. Berarti kalau struktur sosial horizontal buat orang lebih setara gitu. Betul. Struktur horizontal itu lebih menekankan saling menghargai dan menghormati soalnya. Nah memang tadi kan Chris sudah sempat spill ya bilang itu kalau struktur vertikal itu lebih masalah gitu ya. Kan orang kan sering berkompetisi gitu. Memang masalahnya seberapa besar sih? Bobi pingin tahu. Buku The Spirit Level menjelaskan bahwa semakin tidak seimbang sebuah kelompok atau sebuah komunitas atau sebuah daerah, maksudnya jarak antara yang kaya atau sosialnya lebih tinggi itu jaraknya lebih besar dengan yang menengah bawah atau yang status sosialnya lebih rendah, maka masalah besar itu terjadi. Masalahnya seperti apa saja? Dalam buku ini menceritakan cukup detail, cuma aku munculkan beberapa saja. Maka masalahnya itu mungkin seperti mulai dari yang bagi kita kayak merasa itu masalah sih karena ketidaksetaraan gitu. Sebenarnya iya. Jadi contoh masalahnya seperti obesitas atau kegemukan. Orang-orang obesitas itu kenapa kok jadi seperti itu? Karena merasa citra dirinya kurang bagus. Citra dirinya merasa status sosialnya perlu lebih tinggi. Dengan makan itu membuat menenangkan diri, satu. Yang kedua adalah untuk membuat derajat mereka naik. Misalnya mereka dapat makan di satu tempat gitu ya. Dan itu membuat mereka dianggap bisa makan di situ, berarti status sosialnya lebih baik. Bisa juga ke masalah lebih serius. Ketidaksetaraan ini itu bisa menimbulkan jumlah kejahatan, jumlah orang yang terkena penyakit serius, termasuk kasus kesehatan mental sampai kematian. Jadi bayangkan ya, bisa sampai segitu parahnya. Dan itu semua asalnya karena ketidaksetaraan, kesenjangan antara yang status sosialnya tinggi dengan status sosialnya rendah. Masa kayak gitu sih? Iya, bukunya jelasin gitu. Kan kalau orang sakit ya kan gara-gara itu gaya hidup, gara-gara sakit turunan gitu. Kalau misalnya mental juga kan genetika gitu kan. Ya kan gak selalu tentang itu juga tidak sosial. Tapi bukunya menjelaskan itu dengan angka-angka dan grafik, tapi aku tidak akan bahas terlalu detail ya. Intinya bahwa hal-hal seperti itu terjadi karena ketidaksetaraan. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin seperti itu. Akhirnya ya karena kondisinya seperti itu, maka kejahatan lebih meningkat dan yang lain-lain sebagainya. Kira-kira kenapa sih kok kejadiannya itu sampai gitu? Kok bisa loh? Nah kamu bingung kan? Makanya aku pun awal-awal juga bingung. Ya jelasin lah. Iya jelasin loh. Nah jadi daerah atau kelompok yang punya ketidaksetaraan yang tinggi atau kesenjangannya itu cukup besar gitu ya, umumnya itu tidak memiliki rasa percaya satu sama lain. Jadi saling tidak percaya satu sama lain. Karena tidak saling percaya, maka ya orang-orang ini tidak merasa aman dengan tetangganya, dengan orang-orang di sekitarnya. Kita cenderung untuk berkompetisi dan saling melawan yang lain. Akhirnya masalah-masalah tadi muncul, kejahatan lah, penyakit serius lah, obesitas lah, sampai sebagainya. Nah ini Bobby mulai paham ini. Sudah pakai bahasa manusia. Memang tadi belum? Ya kayaknya sih gak jelas. Mau tanya apa lagi? Bobby gak tanya sini, cuma nak pastikan sih. Kalau berarti solusinya tuh mengubah struktur sosial tadi yang vertikal jadi lebih horizontal gitu. Nah betul Bobby.
Solusinya adalah memang membuat strukturnya itu lebih horizontal. Kecilkan gap atau celah di antara status sosial yang tinggi dan rendah, dan memperlakukan orang-orang lebih setara. Yang jadi masalah adalah bagaimana caranya orang-orang di status sosial yang rendah itu move on untuk bisa naik. Karena kan pasti kalau yang rendah kan harus tiba-tiba harus pelan-pelan naik kan gitu. Mungkin memiliki penghasilan lebih baik, memiliki lingkungan yang lebih bagus, memiliki edukasi yang lebih baik gitu. Nah tapi memang terkadang kita terjebak di zona nyaman ya, bukan cuma sosial rendah saja, yang tinggi pun juga sama. Status sosial tinggi itu butuh juga untuk turun. Yang status sosial rendah itu juga harus naik, yang status sosial tinggi juga harus turun. Karena kalau sama-sama naiknya atau sama-sama turunnya nggak kekejar. Oh iya bener juga. Jadi perlu untuk ubah pola pikir sebenarnya dan mencari lingkungan atau support system yang mendukung. Karena mungkin Sobat Boci memperhatikan ya, bahwa kalau di lingkungan orang-orang yang tidak mendukung, maka ya isinya gitu-gitu aja gitu. Misalnya lingkungan sosial yang kurang baik misalnya banyak kejahatan misalnya, maka sekelilingnya orang-orang juga gitu-gitu semua. Makanya perlu untuk move on sebenarnya, perlu untuk pindah. Begitu juga dengan status sosial yang tinggi. Kalau memang bisa dan memungkinkan, coba untuk menurunkan tingkat konsumerisme lah. Karena memang kalau sama-sama naik sama-sama turun, nggak kekejar gitu, nggak akan ketemu tengahnya. Nah kalau Sobat Boci ada merasa asing gitu ya dalam kelompok yang lain, merasa bahwa oh kelompok ini kok merasa kayaknya kok aneh banget ya gitu, atau merasa kurang cocok ya, atau berlawanan nilainya dengan Sobat Boci, coba untuk kenalan sama ngobrol dulu, ngajak komunikasi dulu, atau istilahnya kita bilang itu dialog, bertukar informasi, tukar pikiran gitu ya. Maka perspektif Sobat Boci akan lebih terbuka dan biasanya lebih bisa nerima perspektif dari yang lain. Ini bukan berarti aku garis bawahi Sobat Boci itu setuju dan mengikuti pindah haluan gitu, enggak ya. Tapi lebih bisa menerima gitu, bisa lebih mengerti perspektif dari yang sisi lainnya. Tidak mudah memangnya, aku harus mengakui, tapi bukan berarti tidak bisa. Bobby akhiri episode kali ini dengan quote dari Tom Robbins. Equality is not in regarding different things similarly. Equality is in regarding different things differently. Kesetaraan tidak melihat sesuatu yang berbeda dengan cara yang sama, tapi melihat hal yang berbeda dengan cara yang berbeda. Share episode ini ke teman-teman Sobat Boci ya. Boleh juga komen dan review Boci di platform-platform audio. Sobat Boci bisa ngobrol ke Bobby dan Chris lewat pesan suara loh. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi ya. Pastikan kamu lebih baik dari kemarin.